Jadi setelah mengkonsumsi itu saya merasakan sekali hal-hal baiknya, merasakan lagi dampak positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Esad Epran. Nah, ketemu lagi bersama saya teman-temannya. Seperti biasa, saya masih membahas tentang asam lambung GERD teman-temannya, atau anxiety yang berujung dengan asam lambung GERD. Seperti biasa teman-teman, sebelum memasuki videonya, saya disclaimer terlebih dahulu. Saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar, dan saya ini juga bukan orang yang sekedar berbicara saja. Yang pastinya di sini saya pure, saya sharing, saya berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, baik itu sensasinya, baik pada saat horor-horornya. Seperti itu teman-teman ya. Sebelum itu saya juga minta tolong teman-teman untuk di share, di like, dan di komen, yang pastinya untuk di subscribe video saya atau channel YouTube saya, supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video atau konten-konten selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang makanan real food dan makanan ultra processed food. Jadi di sini teman-teman ya, sebelum terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, seperti biasa teman-teman, dan seperti yang sudah teman-teman ketahui di video part 1, video part 2, dan video part 3, di situ saya bercerita kalau saya itu dulu berantakan sekali, baik cara makannya, jam makannya, makanannya apa saja. Jadi pola makanannya itu sangat amburadul teman-teman ya. Jadi saya itu makanannya itu bebas sekali seperti itu teman-teman, atau yang bisa kita kenal dengan makanan ultra processed food, dimana makanan yang cepat saji, makanan yang langsung jadi, bisa dibeli di mana saja, seperti kita mengonsumsi mie instan, atau kita juga bisa makanan-makanan yang seperti yang mengandung yang tidak baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi ultra processed food itu sangat berbahaya teman-teman untuk di tubuh kita, terkhusus untuk lambung teman-teman ya, karena tidak bersahabat. Karena seperti yang kita ketahui, makanan ultra processed food itu makanan yang tidak dianjurkan untuk lambung, seperti itu teman ya. Seperti kita ketahui, seperti mie instan, seperti sosis, seperti bakso, seperti model, seperti pizza, kebab, burger, fried chicken, seperti itu teman-teman ya. Jadi makanan-makanan yang diolah secara cepat atau pak saji, seperti itu teman. Jadi makanan-makanan yang mengandung banyaknya tepung, banyaknya gluten, berminyak, itu kan makanan-makanan yang sangat tidak bersahabat untuk lambung kita atau bagi penderita asam lambung ini teman-teman. Nah, jadi setelah terkenanya asam lambung ini, saya menyadari sekali betapa baiknya, betapa bagusnya, betapa ngefeknya di tubuh ini ketika saya makan makanan real food teman-teman, makanan yang memang benar-benar kita dapatkan, kita buat itu dari alam kita sendiri itu teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas, seperti makan makanan yang direbus, buah-buahan, sayuran, ataupun rempah-rempahan. Kalau saya itu rutin sekali yang namanya makan labu, kentang, wortel, ubi-umbian, seperti itu teman-teman ya. Bisa juga jagung, pisang, pokoknya makanan-makanan yang direbus, dikukus itu sangat baik untuk lambung, bersahabat sekali di lambung teman-teman. Atau juga bisa seperti sayur itu seperti sayur bayam, sayur katus, kacang panjang, labu siam,
pokoknya makanan-makanan yang kita dapatkan di alam teman-teman ya, di alam, dan prosesnya juga itu direbus dan dikukus. Itu sangat baik sekali dan sangat bagus sekali untuk lambung teman-teman. Jadi kenapa saya bisa sangat membedakannya, yang saya rasakan jujur teman-teman ya, pada saat kita makan makanan seperti ultra processed food itu tuh memang enak teman-teman, memang enak, memang bisa ngenyangin, bisa memuaskan diri seperti itu teman-teman ya, karena itu tuh bahan yang membuat di lidah itu sangat cocok sekali teman-teman, karena kita kan dari kecil sampai ke kita remaja itu kita makan atau mengkonsumsi itu terus teman-teman. Jadi pada saat itu kita tidak tahu kandungannya, bahayanya seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan juga tidak bagus teman-teman, tapi alangkah baiknya itu kita kurangi, kita hindari, bahkan kita di stopkan seperti itu teman-teman, karena kita sudah tahu makanan ataupun minuman yang baik untuk kita. Nah, jadi kurang lebih saya terkenanya asam lambung GERD anxiety ini sudah memasuki 8 bulan. Sudah memasuki 8 bulan ini saya itu selalu mengkonsumsi yang namanya telur rebus, ayam rebus, ikan rebus juga, ikan kukus. Pokoknya makanan-makanan yang prosesnya itu makanan-makanan yang memang didapatkan dari alam teman-teman ya. Sayur, buah-buahan, itu tuh seperti kata Dr. Zaidul Akbar, kalian juga pasti tahu semua dengan Dr. Zaidul Akbar, makanan-makanan yang sangat baik itu yaitu makanan-makanan yang direbus, dikukus, buahan, sayuran, dan juga rempah-rempahan, itu sangat baik teman-teman ya. Jadi setelah saya menjalani itu semuanya, saya itu ngerasain tubuh itu memang jauh lebih fit, jauh lebih fresh, jauh lebih semangat. Dan yang saya anehnya teman-teman ya, yang saya anehnya pada saat kita makan makanan tersebut itu tuh tubuh serasa fit sekali teman-teman. Jadi saya itu ngerasain sekali teman-teman ya, fit sekali, beraktivitas bisa tahan, dan juga saya ngerasain itu tuh tidak ada pengaruh ke tubuhnya seperti itu teman-teman. Meskipun ya cepat lapar karena juga kan kita sangat mudah beraktivitas seperti itu teman ya, karena setelah itu tuh seperti nge-boosting diri seperti itu teman-teman. Jadi kita semangat untuk beraktivitas, semangat untuk hal-hal positif, baik itu olahraga, baik itu ngelakuin apa saja. Yang dulunya saya itu jujur teman-teman ya, saya tidak pernah sekali yang namanya, atau jarang sekali yang namanya seperti bersih-bersih, seperti olahraga ataupun apa, itu saya sangat jarang sekali teman-teman. Jadi setelah mengkonsumsi itu saya merasakan sekali hal-hal baiknya, merasakan lagi dampak positifnya, dan bukan mengejudge atau bukan menganggap makanan ultra processed food itu jelek teman-teman ya, tapi saya ngerasain sekali bedanya. Kalau kita makan makanan itu tuh ya cukup cuma kenyang di badan, ya, puas di badan, puas di perut juga merasa kenyang. Tapi setelah kita kenyang itu pasti menimbulkan rasa kantuk, males, mageran, dan juga seperti belum lagi kita tidak tahu teman-teman ya, kandungan-kandungan yang tidak baik tadi menyebar di tubuh kita. Karena kita mageran tadi, kita jadi malas olahraga, malas beraktivitas, malas melakukan hal-hal positif seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kesimpulannya teman-teman, setelah saya menjalankan ini semuanya, ya saya tahu betapa bagusnya ketika kita mengkonsumsi makanan real food teman-teman, real food. Meskipun ya pasti ada efek sampingnya juga teman-teman, karena kita ketahui teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri bedanya saya dulu dengan sekarang teman-teman. Terlepas ya memang saya terkena asam lambung GERD anxiety yang membuat saya itu berat badannya turun drastis teman-teman ya, karena didasari dengan
anxiety yang membuat saya itu depresi, teman-teman. Depresi yang membuat saya itu stres, seperti itu, teman-teman ya. Hal itulah yang membuat saya turun drastis, teman-teman. Dan juga karena proses makanannya tadi sudah berubah, teman-teman ya. Kita ketahui kan kalau kita makan ultra processed food itu menggemukkan badan, membuat badan itu menjadi buncit, menjadi besar, seperti itu, teman-teman. Karena ya itulah tadi, teman-teman, setelah kita mengkonsumsi makanan tersebut pasti bawaannya itu lemes, letih, lesu, lunglai, dan juga mageran. Itu pasti, mageran itu pasti, teman-teman. Mageran, malas beraktivitas, malas olahraga, seperti itu, teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang memang dari kecilnya itu memang sudah malas sekali beraktivitas, seperti itu, teman-teman. Jadi setelah saya mengkonsumsi real food, makanan yang memang baik untuk di tubuh, ya pasti tubuh mengalami penurunan berat badan. Kalau dibilang sedikit sedih, ya sedikit sedih, teman-teman, karena yang saya sedih ini itu drastis turunnya itu, teman-teman. Karena kan yang kita ketahui, yang dulunya saya itu badannya berisi, buncit, berat badan juga hampir 85, dan saya itu sekarang turun di 65, pokoknya seperti itu, teman-teman ya. Tapi 85 itu sebelum saya terkena asam lambung anxiety, teman-teman ya. Jadi saya itu pas awal-awal saya terkena anxiety itu, saya menimbang berat badan saya itu di berat badan 77. Sekarang ini saya turun ke 67. Itu saya terakhir saya nimbang, teman-teman. Nah, kalau mau dibilang waduh turunnya berapa kilo, ya saya tidak pikirin lagi, teman-teman, karena ya jujur ya saya pahami, karena terkenanya anxiety itu pasti depresi sekali, teman-teman, yang membuat kita stres, yang membuat kita ketakutan. Hal itulah yang membuat kita tuh cepat sekali turun berat badannya itu, teman-teman. Apalagi asam lambung yang kita ketahui ini kan makanannya itu sulit dicerna. Lambung itu tidak bersahabat di lambung, seperti itu, teman-teman. Jadi pencernaannya juga terganggu, seperti itu, teman-teman ya. Jadi wajar kalau turun berat badannya, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini ya saya tidak lagi memikirkan hal itu, teman-teman. Tidak lagi memikirkan hal itu. Apalagi saya itu di sisi lain bangga, seperti itu, teman. Bangga, senang, karena berat badan saya ini ya memang berat badan ideal saya, teman-teman. Karena kan saya itu di tinggi badan 163, teman-teman ya. Nah, itu berat idealnya kalau saya lihat di Google, saya ukur di Google itu sekisaran di berat badan 60 sampai 65 kalau tidak salah, seperti itu, teman-teman. Jadi saya ini memang sesuai berat badan saya, berat badan ideal, teman-teman. Meskipun ya jujur, teman-teman, masih saja banyak yang bilang kalau kiranya nggak enak ngelihatnya sekarang, ataupun tidak fresh lagi, ataupun ini karena kan ya memang drastis turunnya, seperti itu, teman-teman. Tapi yakinlah kalau kita menanggapi semuanya itu positif, meresponnya juga positif, insya Allah kita akan selalu sehat, selalu bergairah, bersemangat, positif thinking, seperti itu, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, perbedaan makanan yang ultra processed food dengan real food. Jadi mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman yang mungkin dulunya belum tahu, sekarang jadi tahu. Saya juga tahu ini ya karena dari terkenanya asam lambung anxiety ini, teman-teman. Jadi saya itu sering sekali membuka atau menonton video dari Dr. Zainur Akbar, dari tips-tips dokter yang lainnya, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya ya balik lagi ke lambung, sayangi lambung kalian, jaga lambung kalian, karena ya lambung ini kan otak kedua dari tubuh kita, teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Yang pastinya untuk teman-teman semuanya jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan di komen, teman-teman. Di komen, ditanya, insya Allah selagi saya bisa menjawab, saya akan pasti jawab.
apa saja yang ingin kalian tanyakan, seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayangi diri kalian, stay safe, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.